Israel menggerakkan pasukan khusus setelah resmi meluncurkan invasi darat ke Lebanon Selasa 1 Oktober 2024 dini hari. Mengutip laporan Wall Street Journal, pasukan khusus Zionis telah mulai melakukan serangan kecil yang terarah ke Lebanon Selatan dalam upaya langsung untuk mengumpulkan intelijen dan menyelidiki wilayah tersebut untuk serangan darat yang lebih luas. Operasi mereka dilaporkan termasuk mengintai jaringan terowongan Hizbullah di sepanjang wilayah perbatasan, melakukan misi sabotase, dan menargetkan infrastruktur kelompok tersebut seperti lokasi senjata dan pusat komando. Operasi rahasia ini terjadi hanya beberapa hari setelah Israel membunuh pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah yang menyebabkan eskalasi paling drastis dalam konflik yang sedang terjadi antara kedua kubu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF dalam pengumuman di X mengatakan invasi darat bagian dari operasi Panah Utara sudah resmi dimulai di Lebanon Selatan. IDF menambahkan bahwa operasi darat telah disetujui dan sedang dilaksanakan sesuai dengan keputusan di tingkat politik rezim pemerintah Perdana Menteri PM Benjamin Netanyahu. Militer Zionis juga mendeklarasikan zona militer di beberapa bagian perbatasan utaranya dengan Lebanon pada hari Senin menjelang invasi darat. Sejak awal Oktober 2024 ini, Israel mulai melancarkan serangan darat ke Lebanon. Namun mereka tidak melupakan serangan udara yang sudah berkali-kali dilancarkan. Ada perbedaan target antara serangan darat dengan udara Israel ke Lebanon. Dalam serangan darat, Israel beralasan mengusir Hizbullah dari Lebanon Selatan, tepatnya 32 km dari perbatasan kedua negara sesuai dengan resolusi PBB. Sementara target dari serangan udara menyasar ke Beirut, ibu kota Lebanon yang jauh dari perbatasan. Mereka beralasan menyerang Beirut, tepatnya Dahiyeh, karena menjadi basis kekuatan Hizbullah, di mana para petinggi kelompok itu bermarkas. Sosok pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah, jadi salah satu korban serangan udara mematikan Israel tersebut. Meski demikian, serangan darat Israel adalah sesuatu yang sangat berbeda. Ada aroma balas dendam dari peperangan darat sebelumnya antara Israel dengan Hizbullah. Kali terakhir Israel melakukannya pada tahun 2006 yang berakhir menjadi sebuah bencana dan memori kelam. Israel dan Lebanon sebelumnya sudah pernah berperang selama 5 minggu pada Juli 2006. Kala itu tentara Israel terjebak dalam pertempuran sengit saat para anggota Hizbullah memimpin satu demi satu tank Israel ke dalam penyergapan yang dipersiapkan dengan cermat. Setidaknya 20 tank hancur dan 121 tentara Israel tewas. Komisi Winograd yang dibentuk pemerintah Israel untuk menilai hasil perang menyimpulkan negara itu memulai perang panjang yang berakhir tanpa kemenangan jelas. Operasi itu yang memiliki nama sandi Operasi Perubahan Arah menghasilkan apa yang disebut komisi itu sebagai kegagalan. Adapun dalam perang 2006 itu Israel terkesan tergesa-gesa melancarkan operasi sebagai respon atas pembunuhan 8 prajuritnya oleh Hizbullah serta penculikan 2 perwira lainnya. Meski begitu, Israel tampak sudah belajar dari kegagalan dan menantang Hizbullah kembali dalam kondisi yang lebih kuat. Hampir 2 dekade usai Perang 2006, tepatnya pada Selasa 1 Oktober 2024, Israel mengumumkan operasi darat yang terbatas, terlokalisasi, dan terarah di Lebanon Selatan terhadap Hizbullah. Namun bukti di lapangan tidak menunjukkan sebuah operasi skala kecil. Dikutip dari Al Jazeera, Israel kemungkinan tengah mempersiapkan diri untuk invasi yang lebih lama di Lebanon. Israel tampak belajar dari kesalahan mereka pada perang tahun 2006. Dalam pidatonya di hadapan Brigade Lapis Baja ke-7 pada Rabu 25 September 2024, Panglima Militer Israel Herzi Halevi menyebut pasukannya jauh lebih kuat dan berpengalaman daripada Hizbullah.
Ia turut merinci hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan perang. נכנסים פנימה, משמידים שם את האויב, הולכים חד להשמיד תשתיות. אלה הדברים שיאפשרו לנו להחזיר את תושבי הצפון אחר כך בביטחון. Bersamaan dengan Brigade Lapis Baja ke-7, Israel juga memobilisasi divisi ke-98 pasukan udara yang telah teruji dalam pertempuran. Mereka adalah pasukan yang telah bertempur melawan Hamas selama berbulan-bulan di Gaza. Divisi ini terdiri dari sekitar 12.000 hingga 14.000 prajurit dengan dukungan puluhan tank dan artileri. Israel Defense Force atau IDF juga sudah mengaktifkan pasukan cadangan yang bertugas di unit-unit milik Komando Utara. Dengan mengirimkan unit elitnya, Israel seolah menyampaikan pesan kepada Hizbullah kalau mereka serius dengan tujuan untuk membubarkan kelompok itu. Selain hadir dengan kekuatan besar, rencana Israel juga jauh lebih matang. Pada Selasa hingga Rabu 17 hingga 18 September 2024 lalu, Lebanon dilanda serangan pager dan walkie-talkie yang meledak secara serentak. Israel, terutama badan intelijen mereka Mossad, menjadi tertuduh utama dalam insiden ini. Lalu pada tanggal 23 September 2024, Israel melancarkan serangkaian pengeboman udara besar-besaran yang menargetkan depot senjata dan peluncur Hizbullah di Lebanon. Lalu pada Jumat 27 September 2024, Hasan Nasrallah yang sudah memimpin kelompok itu selama 32 tahun tewas dalam sebuah serangan udara di Beirut. Sejumlah pemimpin dan komandan senior Hizbullah lainnya juga telah tewas. Analis keamanan Timur Tengah Roger Sanahan menyebut, Israel belajar dari konflik terakhir dengan melemahkan kemampuan Hizbullah terlebih dahulu. Ia turut menyebut kelompok itu kini dalam situasi yang lebih lemah dibandingkan tahun 2006. Meskipun ia juga sangsi apakah tujuan politik Netanyahu yang ingin memastikan kembalinya warga Israel ke utara dapat terjamin. Editor pertahanan Al Jazeera Alex Gatopoulos mengungkap kalau Hizbullah tidak pernah berhenti berlatih untuk berperang dengan Israel. Ia mewanti-wanti Israel untuk tidak sombong dan meremehkan kekuatan Hizbullah. Apalagi Hizbullah kini juga telah jauh berkembang dibandingkan dengan tahun 2006. Misalnya dari jumlah tentara, dulu Hizbullah hanya punya sekitar 5.000 tentara. Sekarang menurut data dari CIA Factbook yang dikutip oleh The New York Times, kelompok itu diperkirakan memiliki 20.000 tentara aktif dan 25.000 tentara cadangan pada tahun 2021. Bahkan Nasrallah pernah mengklaim Hizbullah memiliki 100.000 anggota bersenjata. Mereka juga punya pasukan elit bernama Radwan yang berisikan kurang lebih 3.000 orang. Pasukan ini diklaim mengenal medan di Lebanon dengan sangat baik. Hizbullah juga disebut-sebut punya persenjataan rudal yang jumlahnya mencapai puluhan ribu. Secara pengalaman tempur, pasukan Hizbullah juga sudah mendapatkannya dalam perang saudara di Suriah sejak 2013. Masih belum cukup, Hizbullah juga dapat mengandalkan terowongan bawah tanah yang mirip seperti strategi Hamas. Nah, untuk tahu perkiraan kekuatan kelompok ini, ex-penasihat Keamanan Nasional Israel Yaakov Amidrot menggambarkan kalau Hizbullah 10 kali lebih kuat daripada Hamas. Meski begitu, IDF 20 kali lebih siap menghadapi Hizbullah daripada Hamas. Serangan darat Israel ke Lebanon seolah menjadi dejavu dari perang mereka pada tahun 2006. Sebuah perang yang berakhir dengan kegagalan bagi Tel Aviv. Namun kali ini Israel jauh lebih siap dan terencana. Tapi Hizbullah juga sudah lebih kuat, apalagi perang ini berlangsung di wilayah mereka sendiri. Akan seperti apa perang mereka ke depan? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.